dalam bisnis itu harus telaten ya, harus telaten ya. Sesuatu yang kecil itu ditelateni ya. Telaten itu apa ya? Ya mirip-mirip dengan hati-hati, disiplin, kira-kira gitu ya. Nggak usah takut dalam memulai bisnis ya, mulai aja. Terus ya usaha, tapi ya juga diselehke bahasa orang Jawa ya. Kita juga berdoa ya, karena nggak tahu rezekinya itu nanti di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Baru Media. Perkenalkan, nama saya Budi Arianto. Saya adalah owner dari Hashtag Santri bersama Mas Muflihun ya. Hashtag Santri sendiri adalah pondok kreativitas santri ya. Tujuannya melestarikan nilai-nilai aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kita wujudkan dalam bentuk produk-produk nyata ya. Salah satu produknya adalah yang sudah kita garap terus adalah kaos Hashtag Santri. Hashtag Santri sendiri sudah ada sejak tahun 2016 ya. Kami merintisnya mulai tahun 2016 secara hampir seperti tidak sengaja ya, karena saya sama Mas Licun sama-sama balik atau pulang kampung ya. Mas Licun dari Bogor ke Kudus, saya dari Jogja ke Kudus ya. Kita bertemu semacam reuni ya. Terus kita ingin merintis suatu usaha ya. Usaha apa? Nah, muncullah ide yang sebenarnya sudah pernah ada ya, santri. Terus akhirnya kita ya oprek bareng lah. Mas Licun ketik tombol hashtag, akhirnya lebih bagus, maka disitulah muncul yang namanya Hashtag Santri. Ya, jadi kenapa kaos ya? Jadi kaos kita sama Mas Licun itu, saya sama Mas Licun itu melihat-lihat ya produk kaos atau terutama kaos santri ya. Saat itu masih tahun 2016, itu masih dominan oleh ya, kalau teman-teman kita melihat itu apa ya, semacam agak ke kanan ya, agak kuat ya kaosnya itu. Kalau kaos-kaos santrinya dominan seperti itu, maka kita melihat kok ada yang kurang. Jadi saya merasakan sendiri basic sebagai santri itu ada yang kurang. Kok khazanah pesantrennya kok kurang kental ya. Nah, saya punya gagasan, maka bisa dilihat dari produk-produk Hashtag Santri. Maka khazanah pesantrennya dari gagasan idenya itu sangat kerasa. Jadi kerasa. Contoh ya, misalkan ngantuan ya. Kata ngantuan itu kan juga sesuatu yang sehari-hari dipraktekkan ya oleh santri ya, tapi saya belum melihat kaos itu saat itu ya, ngantuan. Terus apalagi coba, tabayun ya, budayakan tabayun, klarifikasi, itu juga khas-khas pesantren. Misalkan tirakat ya, tirakat santri itu kan dekat sekali kalau ngomong santri itu dengan tirakatnya. Banyaklah boyong dan seterusnya. Nah, itu yang kita gali terus. Maka kita ingin mewarnai, terutama di dunia kaos ya, kaos ini kita tuangkan gagasan-gagasan kita dari quote para masyayikh, hasanah santri, kepesantrenan, pondok pesantren dan seterusnya. Nah, kita sebenarnya tidak memulai bisnis ini itu dari offline ya, toko semacam ini. Kita malah belum ada bayangan. Jadi awal mula tahun 2016 kita dari nol, sama sekali tidak tahu ya, sama sekali tidak tahu basic sablon, basic apapun tidak tahu, karena itu lagi rame-ramenya media sosial. Maka kita memang pasarnya, bidikannya pasar online ya. Pasar online kita mengandalkan dua media sosial ya, jadi Facebook sama Instagram ya. Jadi kita mulai, kita pun juga tidak apa ya, tidak membidik pasar lokal, karena jangkauan online itu, bayangan kita itu sangat luas sekali, dan ternyata memang benar. Jadi jangkauan luas online itu kita tidak bisa membatasi. Tiba-tiba kaos kita itu ketika kita posting di Instagram itu diketahui oleh santri dari misalkan Temanggung, santri dari Surabaya, santri dari Jakarta. Banyak itu awal-awal dari Jakarta. Bahkan teman-teman kita santri yang dari luar Indonesia itu juga ada ya. Contohnya misalkan ada di Jepang, ada di Belanda, ada juga di Malaysia. Itu teman-teman yang ada di sana kebetulan memang pernah nyantren ya, kebetulan kerja di sana juga tertarik dengan kaos kita, karena jangkauan dari media sosial memang tidak bisa
dibatas-batasi, kira-kira kayak gitu. Jadi untuk produksi kami, jadi kami ada 3 tempat ya, 3 tempat produksi ya. Pertama memang ada di sini, yang kedua ada di desa saya di Jepang, yang ketiga ada di desanya Mas Lijun atau di Brengsewu. Nah, 3 tempat tersebut itu bisa kita buat produksi ya. Kadang-kadang memang kita selain produk yang dari kita sendiri ya, quote-quote maupun Hazanah pesantren yang kita produksi ya, kreativitas kita, itu anak-anak santri ya, terutama di sekitar Jalan Menara ini kan banyak ya, ini Kudus Kulon itu banyak sekali pesantren. Itu juga ingin membuat atau mencetak kaos dengan quote mereka sendiri. Barangkali masyaykhnya, para kiai mereka, gusnya punya quote yang bagus dicetak di kaosnya. Nah, order yang kira-kira memang cukup banyak ya bagi kita, biasanya kita juga main dengan vendor ya. Kita main dengan vendor. Kita melibatkan vendor, tidak kita sendiri ya. Tapi tetap dalam QC-nya #santri ya, quality controlnya kita jaga ya. Jadi untuk catnya, standar catnya ya, standar gesutannya berapa kali itu kita punya patokannya. Jadi memang resepnya dari kita ketika kita terpaksa merangkul vendor. Bagi sobat baru media ataupun Kang Mbak Santri ya, Gus Neng yang ingin memiliki kaos #santri ya, bisa ordernya lewat Instagram kita @santri, Facebook kita #santri. Nanti di sana ada bio yang bisa diklik ya, langsung nyambung ke WA kita ya, atau WA admin. Untuk teman-teman Kang Mbak Santri yang melewati Jalan Menara ya, Jalan Menara nomor 35C ya, Utara Menara Kudus. Kalau pakai motor 1 menit ya, itu bisa langsung ke toko offline kita. Untuk sobat baru media yang beritikat punya bisnis ya, jadi dari saya selama saya menggeluti bisnis ini dengan Mas Lijun, jadi bisnis sekarang itu sudah berbeda dengan bisnis zaman-zaman dahulu ya. Kita harus menguasai dua-duanya. Yang pertama kita online dulu, yang kedua offline ya. Itu yang kami alami. Jadi kita beranikan diri untuk beda ya, beranikan diri untuk beda ya. Tidak usah khawatir Anda semuanya itu tidak punya skillnya, karena kalau urusan skill ya, kita itu bisa belajar dari mana saja, karena sekarang sudah semuanya ada di media sosial, semuanya ada di Facebook, semuanya ada di YouTube. Anda bisa belajar di sana, sobat baru media bisa belajar di mana saja ya, guru kita banyak sekali ya. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil ya, nggak usah kita muluk-muluk kalau berbisnis ya. Jadi apa yang kita punya ya, apa yang kita punya di sekitar kita manfaatin ya. Seperti kami dulu, jadi kita untuk mendirikan ya offline, toko offline ini kita tidak terus mengandalkan tukang, terus kita mengandalkan barang-barang yang bagus ya, mendisplay ini menggunakan barang-barang yang bagus, enggak ya, kita sangat sederhana sekali ya. Jadi kita apa adanya, kita maksimalkan ide kreativitas kita yang kita push atau kita dorong ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saya pikir jangan lebih baik dalam bisnis itu harus telaten ya, harus telaten ya. Sesuatu yang kecil itu ditelateni ya. Telaten itu apa ya? Ya mirip-mirip dengan hati-hati, disiplin, kira-kira gitu ya. Jadi kita tahu perkembangan, misalkan ya, kita kalau dalam dunia online kita sekali posting kita di like berapa orang, kita dalam status postingan kita dilihat berapa orang. Nanti kita juga bisa melihat kita ada ilmu baru. Oh, ternyata yang kayak gini postingannya disukai orang ya, yang kayak gini postingannya lebih diminati orang. Oh, ternyata postingan yang kayak gini diminati orang tapi tidak berpengaruh di produk kita. Nah, bagaimana kayak gitu nanti akan, kalau jenengan telateni, hati-hati, itu nanti akan jenengan lebih tahu ya, lebih bisa berkembang. Yang terakhir saya pikir Anda usah takut dalam memulai bisnis ya, mulai aja, terus ya usaha, tapi ya juga diselehke bahasa orang Jawa ya, kita juga berdoa ya, karena tidak tahu rezekinya itu nanti di mana.